Bab 1187, Aroma Aneh. Ye King, kamu baik-baik saja. Meng Guang tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan sangat prihatin ketika dia melihat wajah pucat Ye Yuan. Adapun Lord Deacon, itu adalah pembangkit tenaga listrik Passeles Realm. Dia, harusnya baik-baik saja, kan? Yang lain juga terlihat kosong. Mereka tidak tahu apakah mereka harus kagum dengan kekuatan mantra pelantun bulan Hall, atau dikejutkan oleh Lord Deacon yang dikirim terbang. Ye Yuan mencengkeram dadanya dan berkata, tentu saja tidak. Satu telapak tangan Dewa Diakon, bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Petik 2. Dia pasti bercanda. Tubuh fisik tier 9 tahap akhir, bahkan jika tidak menggunakan energi esensi apapun, itu juga bukan apa yang bisa dipecahkan oleh Passeles Realm yang sangat kecil. Selanjutnya, menuju iblis, Ye Yuan tidak akan menunjukkan keringanan hukuman. Beberapa saat yang lalu, Ye Yuan memanfaatkan gelombang naga peringkat roh tahap akhir dalam kekuatan serangan balik. Serangan kekuatan tersembunyi sudah diam-diam menyelinap ke organ internal Diaken. Dalam 7 hari, gelombang kekuatan getaran ini akan aktif, meledakkan Diakon ke dalam tumpukan daging cincang. Diakon itu bangkit berdiri, tatapan yang dia berbalik ke arah Ye Yuan membara karena marah. Berat, kursi ini menunjukkan belas kasihan, Anda benar-benar berani menyergap saya. Kata Diakon itu dengan marah. Dia ingin menggunakan Ye Yuan untuk membangun otoritasnya. Siapa tahu dia tersandung, wajahnya hampir sepenuhnya hilang. Meskipun orang-orang ini adalah orang mati cepat atau lambat, tapi, di mana wajahnya akan disimpan? Ye Yuan buru-buru berkata, Tuan Diakon, dari mana ini berasal? Murid ini terluka oleh Anda. Petik 2. Diakon itu membeku, baru sekarang melihat noda darah di dada Ye Yuan. Jelas, dia sudah terluka. Dengan cara ini, dia benar-benar tidak dapat terus membuat segalanya menjadi sulit. Dia memelototinya dengan marah dan berkata dengan marah, semua menjadi lebih taat untuk kursi ini. Kursi ini memperingatkan Anda, beberapa tempat penting di sekte ini berlapis-lapis dengan pembatasan. Jika kalian berani lari, begitu kamu menabrak batasan, bahkan residu tidak akan tersisa. Petik 2. Selesai berbicara, dia akan menjentikkan lengan bajunya dan berjalan pergi. Semua orang saling bertukar pandang, semua merasa bingung, dan hanya bisa bubar dengan nada masam. Setiap orang kembali ke tempat tinggal mereka. Meng Guang khawatir tentang Ye Yuan dan mampir untuk mengunjunginya. Ye King, cederamu sembuh begitu cepat. Ketika Meng Guang melihat Ye Yuan, dia tampak terkejut. Ye Yuan saat ini memiliki kulit kemerahan dengan kemilau. Bagaimana ada tanda-tanda terluka? Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya punya pil obat pada saya. Sedikit cedera ringan bukan masalah. Petik 2. Mata Meng Guang sedikit menyipit, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ye King, Brother Elder kurang lebih masih memiliki beberapa pengalaman. Jika telapak Diaken mendarat pada saya, meskipun itu tidak sampai pada tingkat merenggut nyawa saya mungkin harus berbaring di tempat tidur selama 10 hari hingga setengah bulan. Latar belakangmu mungkin tidak sederhana, kan? Petik 2. Usia Meng Guang sudah tidak muda lagi, dan dia telah berjuang di bagian bawah untuk waktu yang lama. Dia masih memiliki beberapa penilaian. Justru agar dia mengambil inisiatif untuk memulai percakapan dengan Ye Yuan. Membangun hubungan yang baik dengan para murid dengan potensi di muka, jalan di sekte ini juga akan sedikit lebih lancar di masa depan. Tapi melihat itu sekarang, Ye King ini kemungkinan bukan hanya berbakat begitu sederhana. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Saudara Meng, awalnya, saya tidak berencana memberi tahu Anda. Tapi kau benar sekali. Tidak ada salahnya Anda memberi Anda beberapa kata peringatan. Sekte Moon Hall ini adalah sarang harimau dan sarang naga bagi Anda. Beberapa hari ini, Saudara Meng harus bertindak hati-hati, mengerti? Petik 2. Meng Guang terkejut dalam hati tetapi tidak mengerti mengapa Ye Yuan mengatakannya. Tapi pikirannya sangat cermat dan menangkap arti kata-kata Ye Yuan dengan sangat cepat. Sambil mengerutkan kening, dia bertanya, ini sarang harimau dan sarang naga bagiku, kalau begitu, bukan milikmu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, adalah baik bahwa Saudara Meng mengerti. Tetapi dalam hal ini, saya berharap Saudara Meng membantu saya menjaga rahasia. Kalau tidak, pertunjukan ini tidak akan bisa dilanjutkan. Anda dapat yakin, dalam 7 hari, semuanya secara alami akan terungkap. Petik 2. 7 hari kemudian adalah tanggal tindakan yang Ye Yuan dan Teng Yun sepakati. Karena dia ingin menyelidiki rahasia Moon Hall sekte ini, jadi dia datang lebih cepat dari jadwal. Tapi badai Titanic melonjak dalam hati Meng Guang ketika dia mendengar kata-kata Ye Yuan.
Pengalaman dunia pugilistiknya luas. Dia bisa mengatakan bahwa Ye Yuan hanya mengungkapkan pikiran ini kepadanya karena tindakannya sebelumnya. Meng Guang mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Kamu bisa tenang, Meng ini masih memiliki sedikit kedudukan moral." Ekspresi Ye Yuan menjadi khusyuk dan dia berkata dengan anggukan, "Kamu anggap saja seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Berhati-hatilah untuk tidak bertindak gegabah tanpa pertimbangan matang. Kalau tidak, aku bahkan tidak bisa menyelamatkanmu." Petik 2. Hati Meng Guang menjadi dingin, dan dia menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Malam hari, Ye Yuan saat ini sedang memahami seni kura-kura hitam harta karun tubuh ketika tiba-tiba, aroma wangi aneh bosan ke lubang hidungnya. Wewangian aroma ini sangat jahat dan benar-benar membuat orang merasa grogi. Alis Ye Yuan berkerut, dan dia secara naluriah menjadi waspada. Sungguh energi jahat yang kuat. Mungkinkah ada seseorang yang berlatih seni setan? Ye Yuan berpikir untuk dirinya sendiri. Ye Yuan tidak berani memperingatkan musuh, jadi dia membubarkan persepsinya. Tak lama, Ye Yuan menemukan bahwa ada beberapa rumah di dekatnya yang memiliki kegiatan. Setelah itu, beberapa sosok perlahan-lahan berjalan melewati jendelanya, menyatu dengan kedalaman senja. Ye Yuan berjuang untuk sementara waktu di dalam hatinya, tetapi akhirnya masih menyerah. Dia tahu bahwa beberapa orang ini mungkin akan memiliki sedikit peluang untuk kembali. Bukannya dia berdarah dingin, tapi dia menyelamatkan orang-orang ini pasti akan mengingatkan musuh. Dibandingkan dengan menemukan base camp ras iblis, beberapa orang ini tampak tidak signifikan. Dia bukan sepatu yang bagus. Hal-hal yang telah kehilangan tujuan utama karena perolehan kecil, dia tidak akan melakukannya. Terlebih lagi, orang-orang ini sama sekali tidak simpatik. Pada hari itu, Diaken itu ingin menjadikannya sasaran serangan. Orang-orang ini bahkan melambaikan bendera mereka dan bersorak di samping dengan penampilan bersemangat. Orang seperti ini, bahkan jika Anda menyelamatkan mereka, mereka mungkin juga tidak berterima kasih kepada Anda. Sepertinya aroma lembut ini, harus ada hubungannya dengan Moonhole Sekte yang sering merekrut murid. Malam ini, total 4 orang terpikat. Batch ini menemukan total 100 orang aneh. Waktu 3 bulan hampir tepat. Kemungkinan besar, bahwa apapun yang berdaulat suci perlu mengembangkan keterampilannya dengan bantuan orang yang hidup, kan? Ye Yuan menduga begitu. Benar saja, seperti yang diharapkan Ye Yuan, setelah orang-orang ini pergi, mereka tidak pernah kembali. Dini hari berikutnya, Meng Guang datang ke kamar Ye Yuan diam-diam. Setelah dia masuk, dia menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling sedikit sebelum menutup pintu dengan nyaman. "Ye King, apakah Anda memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres tadi malam?" kata Meng Guang. Ye Yuan memandang Meng Guang dengan agak terkejut dan menjawab dengan pertanyaan, "Apakah ada yang salah?" Ekspresi Meng Guang berubah, dan dia menurunkan suaranya dan berkata, "Tadi malam, tidak tahu dari mana datangnya aroma wangi. Saat itu, saya menjadi waspada. Namun, aroma itu terlalu kuat. Saya hanya bertahan sebentar dan tidak sadarkan diri. Pagi ini ketika saya bangun, saya secara khusus memeriksa sisi puncak. Benar saja, beberapa rumah menjadi sunyi. Orang-orang yang datang bersama kami sudah pergi." Petik 2. Berbicara di sini, Meng Guang tampak ketakutan yang masih ada di hatinya. Sebenarnya, kemarin, dia masih setengah ragu terhadap kata-kata Ye Yuan. Tapi sekarang, dia gelisah ketakutan dan hanya ingin melarikan diri dari lubang api ini secepat mungkin. Seperti yang Ye Yuan katakan, tempat ini hanyalah sarang harimau dan sarang naga. Seseorang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, "Sepertinya cara saudara Meng tidak biasa juga. Wewangian itu bukan yang bisa dilawan orang biasa. Anda tidak hanya mendeteksinya, tetapi Anda juga benar-benar bisa menolak untuk sementara waktu." Petik 2. Bab 1188, Menyelinap ke Loyan Hall. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ekspresi Meng Guang sangat jelek. Dia benar-benar menjadi takut. "Aku berkata, kakak muda Ye King, jangan membodohi kakak lelakimu. Saya tahu bahwa sedikit kemampuan saya, Anda benar-benar menengadahkan itu. Adik, Anda tidak bisa meninggalkan saya dalam kesulitan." Petik 2. Meng Guang awalnya berpikir bahwa memasuki Moonhole Sekte dapat mengambil manfaat dari beberapa kemuliaan sekte. Dia tidak menyangka bahwa itu akan mengirimkan seekor domba ke dalam rahang harimau. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Kecuali, dia tahu bahwa dengan kekuatannya, sama sekali tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Ye Yuan adalah penyelamatnya sekarang. Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata,
Pegang kudamu, Bro Termeng. Saya memiliki pil kejelasan pikiran di sini. Giling sampai halus. Setelah mengkonsumsi 20%, Anda dapat secara alami menolak aroma itu. Beberapa hari ini, cobalah yang terbaik untuk tidak keluar. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan. Setelah masalah ini selesai, secara alami aku akan membawamu pergi. Petik 2. Meng Guang menerima pil obat dan melihat. Itu sebenarnya adalah pil obat tier 9 yang transenden. Dia menarik napas dalam-dalam. Tatapannya ketika melihat ke arah Ye Yuan dipenuhi dengan kompleksitas. Untuk bisa dengan santai mengeluarkan pil obat kelas ini, Ye King ini jelas bukan orang biasa. Efek obat dari pil obat tier 9 tingkat transenden terlalu kuat. Dengan kekuatan Meng Guang, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Karenanya, itu hanya bisa ditumbuk menjadi bubuk dan dikonsumsi sedikit. Tapi ini sudah cukup. Meng Guang mengertakkan gigi dan berkata, "Terima kasih banyak, Brother Ye King. Jika aku bisa melarikan diri dari sarang setan ini, Meng ini pasti akan bekerja seperti kuda untuk membalas saudara." Petik 2. Mengirim Meng Guang, Ye Yuan merapikan sedikit dan langsung menuju keluar. Ye Yuan akan memilih metode budidaya. Di sana, dia melihat beberapa seniman bela diri yang datang bersama. Ketika orang-orang ini melihat metode budidaya tier 9 itu, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Mereka tidak membayangkan bahwa sudah ada beberapa sahabat di sekitar mereka yang menghilang. Kelompok murid ini kebanyakan adalah pembudidaya keliling. Mereka tidak saling kenal sama sekali. Mereka bertindak sendiri. Bahkan jika ada orang yang hilang, mereka hanya akan berpikir bahwa mereka sedang berlatih dalam pengasingan tertutup. Ye Yuan secara alami tidak benar-benar pergi dan memilih metode budidaya. Dia sengaja menyerahkan dirinya ke ambang pintu untuk membiarkan diaken itu menemukan masalah. Begitu dia memasuki aula keterampilan, Ye Yuan tahu bahwa dia menjadi sasaran seseorang. Selanjutnya, kekuatan orang ini sangat kuat. Ye Yuan benar-benar yakin bahwa orang ini kemungkinan besar yang disebut lokomotif berdaulat suci. Di tempat rahasia, diaken berdiri di belakang penguasa suci dengan patuh. Pria muda ini hanyalah pencerahan surga tingkat ke-8 yang biasa dan tidak menyembunyikan kekuatannya. Selain itu, bukankah dia juga datang untuk memilih metode budidaya dan teknik bela diri hari ini? Sepertinya dia seharusnya hanya memiliki kepribadian yang acuh tak acuh dan tidak memiliki aspek khusus, kata penguasa suci dengan lembut. "Ya Tuan, budak ini yang terlalu khawatir," kata diakon itu dengan hormat. Kumpulan murid ini berkualitas bagus. Tuan itu sangat puas. Nanti, akan ada hadiah besar, kata penguasa suci. Diakon itu sangat gembira dan buru-buru berkata, "Terima kasih, Guru. Ini semua yang harus dilakukan budak ini." Petik 2. Masih ada paling tidak 1 tahun, dan Lord Kanwo akan muncul. Pada saat itu, benteng ras iblis kita di alam surgawi semua harus diaktifkan sepenuhnya. Tempat kami di sini akan menjadi benteng penting untuk menghubungkan ke berbagai negeri. Karena itu, kita tidak boleh membuat kesalahan. Dalam 1 tahun ini, belanjakan diri Anda hingga 120%, tidak ada satu kesalahan pun diperbolehkan. Terutama arai transmisi suara iblis, mengerti? Kata penguasa suci. Diakon itu dengan cepat berkata, budak ini ingat. Meskipun Ye Yuan tahu bahwa seseorang memata-matai dia, dia tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan. Jika dia mendengar penguasa suci berbicara tentang tuan itu, dia mungkin tidak akan begitu tenang. Di benteng ini, sebenarnya ada eksistensi yang bahkan lebih kuat dari penguasa suci. Santai kewaspadaan terhadap Ye Yuan, tindakan Ye Yuan selama beberapa hari berikutnya menjadi jauh lebih lancar. Melalui beberapa hari penyelidikan, Ye Yuan pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa Loyan Hall puncak utama kemungkinan besar di mana hub dari arai transmisi berada. Ye Yuan memiliki Sun Moon Heavenly Murid dan hanyalah pengintai alami. Dia tidak perlu menyelinap diam-diam seperti orang lain dan tetap waspada. Dia hanya berjalan-jalan di sekitar puncak utama dengan sangat santai. Semuanya tampak telanjang di matanya. Bagaimanapun, dia adalah murid pendatang baru. Membiasakan diri dengan lingkungan di sekitar puncak utama sangat dibenarkan. Adapun beberapa tempat yang lebih rahasia, dengan metode Ye Yuan, teman-teman itu jelas tidak dapat menemukannya. Aula Loyan itu adalah istana yang sangat sederhana. Namun pembelaannya sangat ketat. Penjaga itu tidak terlihat sangat kuat di permukaan. Tapi ketika Ye Yuan menggunakan Sun Moon Heavenly Murid untuk mengamati dari jauh, para penjaga Aula Loyan kemungkinan besar adalah iblis tingkat Raja Surgawi. Iblis asli dan bukan budak iblis jahat. Pertahanan ketat seperti itu terikat untuk menjaga beberapa hal yang sangat penting.
Lalu hal apa yang paling penting dalam sekte Moon Hall ini? Tentu saja, itu adalah arai transmisi informasi. Beberapa hari ini, murid-murid baru kehilangan beberapa orang satu demi satu. Meng Guang diam-diam berkeringat karena ketakutan, diam-diam menghela nafas lega karena beruntung. Mengkonsumsi pil obat Ye Yuan, aroma wangi itu memang tidak dapat memengaruhinya lagi. Jika bukan karena Ye Yuan, mungkin dia akan berada di antara orang-orang yang menghilang. Pada malam ke-6, Meng Guang akhirnya melihat Ye Yuan datang. Ya ampun, adik laki-laki Ye King, Anda akhirnya datang. Beberapa hari ini, saya hampir seperti duduk di pin dan jarum. Jika Anda masih tidak datang, saya mungkin akan menjadi gila. Meng Guang mengeluh. Kematian tidak menakutkan. Proses menunggu kematian adalah hal yang menakutkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat wajah asli Moon Hall sekte ini. Ekspresi Meng Guang menjadi tegang, dan dia mengikuti Ye Yuan pergi. Ye Yuan sudah lama mengamati itu sebelumnya. Ada 10 tip yang terlihat dan 3 tip tersembunyi di sekitar Loyan Hall. Hanya ketika dia menyelesaikan semua ini pada saat yang sama dia bisa memasuki Loyan Hall tanpa suara. Adik yang Ye King, apa sebenarnya yang kamu coba lakukan? Meng Guang berkata dengan transmisi akal surgawi. Ye Yuan menyuruhnya makan pil Breat Concealing. 2 orang yang bersembunyi di kegelapan, iblis-iblis itu juga tidak bisa menemukannya. Ye Yuan tersenyum sedikit, sosoknya tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di malam yang gelap, 13 busur cahaya dingin melintas. 13 penjaga itu semuanya mati di bawah pedang Ye Yuan. Mata Meng Guang melebar menjadi lingkaran, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Hanya pada saat ini dia tahu betapa mengerikannya kekuatan Brother Ye King yang selalu memanggilnya kakak. Bagaimana ini beberapa seniman bela diri realem surga pencerahan. Ini jelas pembangkit tenaga listrik realem Raja Surgawi. Seketika membunuh 13 penjaga Paseles realem dalam satu nafas dan bahkan tidak memberikan petunjuk apapun tentang kejadian tersebut. Kekuatan ini, mungkin hanya pembangkit tenaga listrik realem Raja Surgawi yang bisa mencapainya, kan? Tentu saja, ini yang ada di pikiran Meng Guang. Namun dalam kenyataannya, ke-13 penjaga itu adalah para pakar peringkat Raja Surgawi. Kekuatan Ye Yuan, dia benar-benar tidak bisa mengukurnya. Saudaraku, kamu, yang mulia, kamu sebenarnya adalah kekuatan besar Raja Surgawi. Datang sebelum Ye Yuan, Meng Guang tergagap bahkan ketika berbicara. Raja Surgawi adalah eksistensi yang jauh baginya. Eksistensi yang tidak bisa ia capai seumur hidupnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, dianggap begitu. Ayo, masuk. Petik 2. Ye Yuan membawa Meng Guang dan melewati segala macam pembatasan dengan sangat santai, dan masuk ke dalam Hall Loyan. Di antara ini, pembunuhan secara alami tidak terhindarkan. Hanya dengan sarana Ye Yuan, tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali dan langsung terbunuh. Bahkan penguasa yang kudus itu, Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk sekali tembak juga, apalagi para penjaga ini. Memasuki aula besar, Ye Yuan terpana dengan takjub oleh pemandangan di depan matanya. Bab 1189, Musuh bertemu di jalan yang sempit. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Interior aula besar ini memiliki ruang sendiri, penuh dengan sejumlah formasi arai, memberi orang rasa pusing. Ini, tempat apa ini? Bagaimana mungkin ada arai transmisi yang begitu rumit? Meng Guang berkata dengan kaget. The Moon Hall Sect adalah kubu bawah tanah ras iblis, yang bertugas mengumpulkan intelijen dan mengirimkan informasi. Susunan transmisi di sini kemungkinan sudah mencapai nilai 10.000. Sepertinya keberuntungan kita cukup bagus. Tempat ini harusnya menjadi benteng yang cukup penting bagi ras iblis. Petik 2. Melihat arai transmisi kolosal dan kompleks ini, Ye Yuan juga merasa sangat beruntung. Dengan kekuatannya, menemukan beberapa informasi berguna dari dalam arai transmisi ini secara alami dapat dilakukan. Fin Rache. Meng Guang takut dengan istilah ini. Ye Yuan meliriknya dan berkata, perlombaan iblis telah lama menembus ke setiap sudut dunia surgawi. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, bencana iblis pasti akan meletus. Petik 2. Meng Guang membuka matanya lebar-lebar. Dia terpesona oleh berita yang dibawa Ye Yuan sampai dia renyah di luar dan lembut di dalam. Sementara dia masih takjub, sosok Ye Yuan sudah bergerak dan mulai mengekstraksi informasi di dalam arai transmisi. Arai transmisi ini terjalin dan sudah melahirkan dewa yang tahu berapa banyak. Jika orang lain, mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi bagi Ye Yuan, ini bukan sesuatu yang sulit.
Tidak peduli seberapa rumit formasi Array ini, semuanya dikontrol oleh Central Grand Array. Apa yang Ye Yuan ingin lakukan adalah untuk memahami hub ini. Selama dia memahami hub Array besar, dia akan dapat mengekstrak informasi di dalam seluruh Array besar sesuka hatinya. Namun, Array besar yang berbelit-belit, bahkan jika itu adalah Ye Yuan, itu tidak bisa dikendalikan dalam waktu singkat. Meng Guang akhirnya kembali sadar dari keterkejutannya. Dia menemukan bahwa dia benar-benar berusaha mengendalikan Array besar. Dia sebenarnya bahkan kaisar formasi tier 9. Meng Guang merasa otaknya sendiri agak tidak memadai untuk digunakan. Meskipun dia tidak tahu formasi Array, dia masih bisa tahu apa yang sedang dilakukan Ye Yuan. Dalam pandangannya, susunan besar ini seluas bintang di langit. Tapi di bawah tangan Ye Yuan, sepertinya, itu tidak rumit. ARGH. Setelah raungan yang membebaskan, pria di tempat tidur itu segera menjadi mayat kering, terguling. Nyonya yang sangat menawan dan cantik perlahan-lahan duduk. Ujung-ujung mulutnya menunjukkan senyum memikat. Pencuri kecil yang suka-suka cita, kau mengganggu suasana hati Grandaun. Lupakan saja, biarkan Dayu pergi menjaganya. Rasa yang begitu enak tidak boleh disia-siakan. Petik 2. Nyonya yang cantik itu dengan santai menyerang seberkas energi hitam, yang menghilang. Setelah itu, dia mengulurkan jari ramping dan memberi isyarat kepada pria lain. Keinginan pria itu teraduk sekaligus dan menerkam nyonya yang cantik seperti binatang. Hehe, begitu saja, yang rendahan ini suka kau kasar sekali. Waktu perlahan berlalu. Tingkat kemajuan Ye Yuan juga menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Meng Guang di sampingnya tercengang oleh pencapaian jalur formasi Ye Yuan. Siapa di dunia ini Brother Ye King? Metode-metode ini juga terlalu menantang surga. Array yang luar biasa, bahkan kaisar formasi 9 tier mungkin juga tidak bisa mengendalikannya dengan mudah, kan? Ye Yuan saat ini benar-benar terserap dalam mengendalikan formasi Array, tampak seolah-olah dia akan menyelesaikan sebuah pesan yang sukses. Alis Ye Yuan berkerut, sosok langsung menghilang di mana dia berada. Ledakan. Tempat di mana Meng Guang awalnya berdiri sudah memiliki kawah besar meledak saat ini. Ye Yuan menyeret Meng Guang, muncul di sudut lain. Meng Guang belum mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi ketika dia melihat kawah besar itu, dia tahu bahwa dia sudah berkeliling satu putaran dan kembali dari gerbang neraka. Di samping lubang besar, berdiri seorang pria parubaya dengan pakaian mewah, tampak sangat bermartabat. Kapan orang ini mendekatinya? Aku yang salah lihat. Ternyata Anda benar-benar memiliki masalah. Kata pria parubaya dengan pakaian bagus dengan tampang amarah yang ringan. Orang ini adalah Tuan Diaken itu, dan juga Dayu dari mulut nyonya yang cantik itu. Dayu ini, Ye Yuan tidak membawanya ke hati sama sekali dan dengan dingin, kamu adalah penguasa suci yang bertanggung jawab atas pangkalan ini. Alis Dayu berkerut saat dia berkata, tingkat ke-8 Dao mendalam yang sangat kecil sebenarnya berani berbicara seperti ini ke kursi ini. Benda sembrono yang tidak tahu kematian. Petik 2. Siapa yang gegabah dan tidak tahu kematian, kamu akan segera tahu. Kata-kata Ye Yuan yang acuh tak acuh terdengar. Teleportasi yang lebih besar langsung ditampilkan. Ekspresi Dayu berubah drastis, dan energi jahat tiba-tiba melonjak. Ledakan. Tabrakan hebat terjadi. Tubuh Dayu segera melesat keluar, menabrak tembok dengan brutal. Mengenai hasil ini, Ye Yuan agak terkejut juga dan berkata, sepertinya kekuatanmu masih dianggap cukup baik di antara para penguasa suci, untuk benar-benar dapat memblokir pedangku. Bang! Dayu segera bergegas keluar dari puing-puing dan menatap Ye Yuan dengan tatapan serius. Formula pedang pembasmi jahat. Kamu Ye Yuan. Dayu berlumuran darah saat dia berkata dengan kejam. Jelas, dia sudah menebak identitas Ye Yuan dan sangat khawatir. Tapi ekspresi Meng Guang di sampingnya sangat berubah, dan dia bergumam, Ye Yuan. Surga melampaui Raja Surgawi. Brother Ye King, sebenarnya adalah surga yang melampaui Raja Surgawi. Petik 2. Meng Guang sangat terkejut di dalam hatinya. Surga yang melampaui ketenaran Raja Surgawi baru-baru ini terlalu gemilang. Seluruh alam surgawi, hampir tidak ada yang tidak tahu. Mengambil Grand Yan Divine King dan tidak jatuh ke dalam kerugian, hampir memusnahkan Raja Divine Valet Extreme dengan satu pedang. Prestasi pertempuran ini membuat nama surga mengalahkan surgawi Raja menyebar. Aku benar-benar memanggil surga yang melampaui Raja Surgawi sebagai saudara lelakiku. Meng Guang langsung merasa agak bingung. 10 Raja Agung Surgawi, tingkat keberadaan ini, hanya mirip dengan dewa baginya. Menyadari identitas Ye Yuan,
Meng Guang memiliki perasaan yang tidak nyata. Mengenai Dayu yang bisa menebak identitasnya, Ye Yuan tidak terkejut. Bagaimanapun, dia mengendalikan sumber informasi ras iblis, dan dia sudah mengungkapkan kekuatannya. Tidak mungkin dia tidak bisa menebak. Karena kamu kenal tuan muda ini, maka kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan mudah. Ye Yuan tidak memiliki niat bertele-tele dengannya. Mengacungkan pedangnya, dia menyerang sekali lagi. Gemuruh. Di dalam aula besar, dipenuhi dengan suara gemuruh di mana-mana. Cahaya pedang Ye Yuan membentuk penindasan serba terhadap Dayu. Namun, Dayu ini sangat tangguh juga. Ye Yuan merasa kekuatannya bahkan lebih kuat dari Ji Changlan. Untuk dapat bertanggung jawab atas pangkalan yang begitu penting, Dayu ini terikat untuk menjadi eksistensi yang sangat kuat dalam ras iblis. Bahkan jika dia tidak mencapai level seorang kaisar suci, itu mungkin juga tidak terlalu jauh. Fury Sword Fire Lotus. Tidak menjatuhkannya setelah pertempuran yang panjang, Ye Yuan akhirnya mengeluarkan langkah pembunuhannya. Sebuah kekuatan yang menakutkan hancur menuju Dayu seperti bulldozer. Ledakan, undulasi energi yang mengerikan praktis menggulingkan seluruh struktur bangunan. Namun, ekspresi Ye Yuan berubah. Karena pedang ini tidak mengenai Dayu. Bunga hitam tiba-tiba mekar di udara, tampak sangat indah. Bunga hitam secara bertahap berubah menjadi sosok. Centil sampai membuat aliran darah orang mempercepat wanita cantik muncul di depan Ye Yuan. Ye Yuan menarik napas dalam-dalam, tatapannya dipenuhi dengan kesungguhan saat melihat wanita cantik itu. Tahehe, jadi, itu kamu, nak. Sungguh, musuh bertemu di jalan sempit. Penatua Sister baru saja bersenang-senang sebelumnya tetapi roh saya dibasahi oleh Anda, bocah ini. Karena itu masalahnya, tetaplah di belakang dan menemani kakak perempuan itu. Penatua Sister pasti akan menunggu Anda dengan nyaman, kata wanita cantik itu dengan senyum menggoda. Bab 1190. Meng Guang tiba-tiba merasa sedikit basah di bawah lubang hidungnya. Menjangkau tangannya dan menyeka, hidungnya benar-benar berdarah. Wanita cantik itu membawa hasrat yang luar biasa dengan setiap gerakan dan tindakan. Bagaimana mungkin sedikit basis kultivasinya dapat bertahan? Ye Yuan mendengus dingin. Meng Guang tanpa sadar bergidik. Baru kemudian ia tiba-tiba kaget bangun dan tidak lagi berani memandang ke arah wanita cantik itu. Meng Guang diam-diam khawatir dan berpikir dalam hati bahwa wanita ini sangat kuat. Dia jelas tidak melemparkan seni menyihir padaku, dan aku, benar-benar jatuh cinta padanya dengan membingungkan. Melihat Ye Yuan lagi, dia memiliki penampilan yang tenang dan tidak memiliki petunjuk tentang terpesona sama sekali. Memang layak menjadi surga yang mengatasi Raja Surgawi. Hanya kemauan ini bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan orang kebanyakan. Pesona Anda dan semua, tuan muda ini tidak mampu menikmatinya. Selera tuan muda ini belum seberat itu, ingin menemukan bunga untuk memadamkan apiku, Ye Yuan mengejek dan berkata. Wanita cantik ini di depan matanya secara alami bunga iblis Bunda Suci yang melarikan diri dari Taman Obat Immemorial saat itu. Ye Yuan tidak pernah bermimpi bahwa dia benar-benar bertemu makhluk seperti ini di benteng ini. Awalnya dipandang olehnya sebagai misi sederhana, melihatnya sekarang, itu tidak sederhana sama sekali. Ditertawakan oleh Ye Yuan, bunga iblis Bunda Suci tidak terganggu sedikitpun. Namun, berseri-seri seperti bunga, dia berkata, sayangku, Sister Elder memiliki nama, bernama Yueji 1, bukan bunga jahat. Terakhir kali, Anda menempatkan Sister Elder dalam kondisi yang mengerikan. Kali ini, aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Meng Guang, yang tidak mengetahui situasi, tiba-tiba membeku, melihat ke arah Ye Yuan dengan tatapan heran. Kata-kata ini, terlalu ambigu. Benar-benar layak menjadi surga yang melampaui Raja Surgawi, kuat. Ya, sayang sekali aku tidak mengacaukanmu sampai mati. Kalau tidak, tidak akan ada banyak masalah lagi, kata Ye Yuan dengan ekspresi menyesal. Tehi, kau bocah, kau benar-benar menarik. Bahkan surga mutlak di masa jayanya tidak bisa membunuh kakak perempuan tua ini. Hanya pedang yang buruk, bisakah itu benar-benar membunuh Sister Elder? Yueji bergetar dengan tawa, dengan pesona yang tak tertandingi. Wajah Ye Yuan berubah sedikit gelap dan berkata, sepertinya Sekte Moon Hall merekrut murid baru seharusnya karena kamu, kan? Iya, tetapi Penatua Sister melihatnya. Mereka jauh lebih buruk dibandingkan dengan kamu. Bagaimana? Selama Anda menganggukkan kepala, Sister Elder, akan menjadi milik Anda. Petik 2. Sepertinya kamu pulih dengan cukup baik. Karena aku menabrakmu, maka aku akan membiarkanmu berbaring selama beberapa tahun lagi. Petik 2.
Tatapan Ye Yuan berubah dingin. Pemusnahan jahat tiba-tiba menyerang, pedang sudah memotong di depan wajah Yue Ji. Mendering, pedang Ye Yuan sebenarnya ditangkap oleh Yue Ji dengan satu tangan. Tehi, adik, kau tidak tahu bagaimana cara menghargai keindahan. Sister Elder jatuh cinta pada Anda, bagaimana Anda dapat memperlakukan Sister Elder seperti ini? Petik 2. Tapi ekspresi Ye Yuan berubah. Pedang pembasmi jahat itu seperti dijepit oleh band besi, dan sebenarnya tidak bisa ditarik keluar. Ini masih pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Sepertinya kekuatan Yue Ji ini sudah pulih jauh. Terlalu menakutkan. Hoh, adik kecil, kamu sepertinya agak terkejut. Hehe, hari itu hanya karena vitalitasku sangat rusak, jadi aku hanya bermain dengan kalian semua. Kekuatan sejati Penatua Sister adalah apa yang bahkan Absolute Heaven yang dikhawatirkan oleh Daois lama. Petik 2. Yue Ji tersenyum cerah, tapi tanaman merambat setan tiba-tiba tumbuh dari tangannya, terjalin ke arah Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah niat. Pedang pembasmi jahat tiba-tiba menjadi panas. Nyala api yang menakutkan benar-benar membalas, membakar ke arah tubuh utama Yue Ji. The Cleansing Sandal Secret Flame bisa membakar banyak hal di bawah langit. Berapi-api mengetahui cara mengolah, bahkan para dewa dan makhluk abadi merasa sulit untuk memblokir juga. Sejak Fury mengolah Spirit Bristle 9 yang Divine Art, kekuatannya sudah menjadi tak terduga. Kekuatan saat ini Cleansing Sandal Secret Flame sangat menakutkan. Ekspresi khawatir akhirnya muncul di mata Yue Ji. Dia tanpa sadar melepaskan pedang pembasmian jahat. Awan energi jahat menyembur keluar, menerkam bersama dengan Cleansing Sandal Secret Flame. Setelah bergetar, akhirnya padam api pembersih sandal suci. Adik kecil benar-benar mengejutkan. Sudah berapa lama kita tidak bertemu, kekuatanmu sebenarnya sudah mencapai tingkat seperti itu. Dalam pandangan Penatua Sister, bakatmu kemungkinan bahkan lebih mengerikan dari Absolute Heaven saat itu. Ekspresi menggoda pada wajah Yue Ji sedikit mereda, akhirnya menjadi sedikit serius. Kecepatan kekuatan Ye Yuan meningkat membuatnya sangat terkejut. Itu hanya 2 tahun sejak pertempuran Taman Obat Immemorial. Yue Ji ingat dengan jelas bahwa Ye Yuan masih pemula pada saat itu. Kekuatannya sekarang lebih dari 100 kali lebih kuat daripada waktu itu. Setelah menghela nafas dengan kagum, Yue Ji menghela nafas lagi dan berkata dengan genit iblis, sayang sekali, adik kecil. Anda dilahirkan pada waktu yang salah. Dao surgawi rusak. Jika Anda tidak dapat melangkah ke alam dewa, Anda tidak akan pernah menjadi lawan kakak perempuan. Petik 2. Omong kosong. Apakah aku bisa mengalahkanmu atau tidak, kita hanya akan tahu setelah bertarung. Petik 2. Ye Yuan memegang pedangnya dan melangkah maju, berbenturan bersama dengan Yue Ji. Yue Ji layak menjadi ibu suci ras iblis. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Sejak Ye Yuan memahami domain pedang, dia praktis menang dalam setiap usaha. Tapi di depan Yue Ji, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Selanjutnya, Yue Ji masih memiliki pandangan yang santai, seolah-olah dia tidak menggunakan semua kekuatannya sama sekali. Ye Yuan tahu bahwa Yue Ji tidak pulih ke keadaan puncaknya. Kalau tidak, ras iblis mungkin sudah lama tidak bisa menahan lagi. Namun meski begitu, kekuatan Yue Ji juga membuat napas banyak orang takjub. Yang lebih mengkhawatirkan Ye Yuan adalah sesuatu yang setajam pedang pembasmi jahat, Yue Ji benar-benar berani menerimanya dengan tangan kosong. Seberapa kuatkah tubuh wanita ini? Hehe, adik kecil, kamu masih belum mengeluarkan kekuatan penuhmu. Apa gunanya melanjutkan pertarungan seperti ini? Meskipun Anda memahami domain pedang, tanpa augmentasi bidang kultivasi, Anda masih sangat lemah. Karena Anda tidak tahan untuk mengeluarkan kemampuan sejati Anda, maka kakak perempuan akan mengambil tindakan. Petik 2. Yue Ji jelas memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Pada saat ini, dia tiba-tiba melonjak dengan energi jahat. 10 jarinya tiba-tiba tumbuh panjang. Paku tajam tiba-tiba menyerang Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, sosoknya tiba-tiba menghilang. Teleportasi yang lebih besar. Namun, Yue Ji tampaknya telah melihat tindakan Ye Yuan. Sosoknya bergerak, segera tiba di udara. Spike tumbuh lagi. Puci. Suara paku tajam memasuki daging yang ditransmisikan. Setelah itu, tetes darah segar mengalir keluar dari dalam kekosongan. Sosok Ye Yuan muncul. Sebenarnya ada 2 paku yang menembus dada Ye Yuan. Hehe, teleportasi yang lebih besar juga cukup bagus. Sangat disayangkan bahwa, tidak berguna melawan kakak perempuan, aku. Yue Ji tertawa puas. Tetes, tetes.
Darah segar disemprotkan seperti air mancur di sepanjang duri. Itu sudah sangat melukai Ye Yuan. Ye Yuan tidak menyangka bahwa bahkan seni teleportasi yang lebih besar benar-benar kehilangan efek di depan Yue Ji. Terperangkap lengah, dada Ye Yuan langsung ditusuk dengan dua lubang. Pedang pembasmi jahat, domain pedang, teleportasi yang lebih besar. Alat pembunuh utama milik Ye Yuan ini di masa lalu sebenarnya sangat rapuh di depan Yue Ji. Ledakan, sandal suci api pembersihan tiba-tiba meletus dan membakar duri-duri itu menjadi hampa. Tapi ketika api membakar duri menuju tubuh Yue Ji, itu masih padam oleh energi jahat yang kuat. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah. Rasa sakit yang menusuk jantung datang dari dadanya, hampir membuatnya pingsan karena rasa sakit. Hehe, apakah kamu pikir kamu hanya terluka begitu sederhana? Penatua Sister sudah menanam bunga iblis Bunda Suci di tubuh Anda. Tak lama, Anda akan menjadi sepotong daging eksklusif Penatua Sister. Yue Ji menatap Ye Yuan dengan senyum lebar dan berkata. Bab 1191, Insiner Internal Organ. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Ye Yuan tampaknya merasakan benih berakar di atas hatinya, dan tumbuh. Penderitaan perkecambahan itu membuatnya pingsan. Esensi api milikmu itu memang kuat. Bahkan tanaman iblisku sebenarnya bukan pasangan. Tapi bunga iblis sudah terintegrasi dengan daging dan darahmu. Setelah terbakar, organ internal Anda akan dibakar menjadi abu satu. Adik lelaki, menyerah melawan dan patuh menjadi budak iblis Penatua Sister. Penatua Sister akan menyayangi Anda dengan baik, hehehe. Yue Ji tertawa sampai dia bergetar, terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Langkahnya ini berbeda dari milik Vingot Jialan. Oleh karena itu, Soul Suppressing Pearl tidak dapat melepaskan efek juga. Kamu, Yang Mulia, apakah kamu baik-baik saja? Ketika Meng Guang melihat penampilan Ye Yuan yang memprihatinkan, seluruh orang itu benar-benar terpana. Swoosh! Ye Yuan melemparkan seni teleportasi yang lebih besar, meraih lengan Meng Guang, dan langsung bergabung ke langit dan bumi. Jangan melawan, pergi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, ia tidak dapat membawa orang dan menampilkan seni teleportasi yang lebih besar. Tapi bergabung ke surga dan bumi masih bisa dilakukan. Ketika Yue Ji melihat situasinya, sudut mulutnya melengkung, dan dia berkata sambil tersenyum, ingin pergi. Bagaimana bisa semudah itu? Petik 2. Swoosh, swoosh, swoosh. 100 tanaman merambat setan menusuk langsung ke arah kekosongan, mencoba untuk memaksa Ye Yuan keluar. Fury Sword Fire Lotus. Dua jenis hukum Divine Dao yang keras terjalin bersama, memotong kekosongan, secara langsung menggiling tanaman merambat setan menjadi berkeping-keping. Namun, kekuatan yang tersisa tidak berkurang, menembak lurus untuk Yue Ji. Langkah ini, Ye Yuan menyerang dengan marah. Kekuatannya luar biasa. Bahkan untuk Yue Ji, ketika dia melihat kekuatan pedang ini, ekspresinya sedikit berubah juga. Setan merambat mengunci surga. Swiss, swash, swoosh. Tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya melambai untuk membentuk jaringan padat yang besar, terus-menerus menghabiskan kekuatan Fury Sword Fire Lotus. Pada saat kekuatan Fury Sword Fire Lotus habis, Ye Yuan sudah membawa Meng Guang dan pergi. Yue Ji menatap ke arah bahwa Ye Yuan menghilang dengan linglung. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, Dayu bergerak mendekat dan berkata, Tuan, Ibu Suci, biarkan mereka pergi begitu saja. Yue Ji tidak memiliki ekspresi menggoda di wajahnya saat ini dan memiliki tampilan serius. Tapi itu mirip dengan bangsawan, suci dan tidak bisa diganggu-gugat. Bocah ini tidak sederhana, untuk benar-benar memadukan Absolute Heaven dan Jiang Chen, keterampilan pamungkas dua orang bersama-sama, menampilkan pedang yang sangat kuat. Saat ini, luka saya belum sembuh dan tidak cocok untuk berkelahi. Jika aku benar-benar menekan bocah ini ke sudut, aku juga tidak akan mendapat manfaat. Namun, karena dia terkena biji bunga iblisku, dia pasti akan menjadi budak iblis-iblis ini dalam 3 hari. Kita hanya harus menunggu di sini. Hehe, mandat putra surga menjadi budak iblis Ibu Suci ini, hanya memikirkannya saja membuatku merasa bahagia. Petik 2. Berbicara ke belakang, Yue Ji merasa itu cukup menarik juga, dan tidak bisa menahan tawa keras. Tuan Ibu Suci perkasa, kata Dayu dengan hormat. Karena benteng ini sudah terbuka, pindahkan. Si kecil ini juga cukup mengesankan, hampir membiarkannya berhasil. Jika bukan karena Ibu Suci ini berhati-hati dan melakukan sedikit gangguan dalam susunan besar ini, kita benar-benar akan menjadi korban baginya, kata Yue Ji. Pencapaian jalur formasi bocah ini sudah mencapai puncak kesempurnaan,
hampir mencapai puncak seniman bela diri Void Mystic Realm. Bawahan ini berkumpul bahwa pertempurannya dengan Raja Besar Raja Surgawi, dia kemungkinan besar bergantung pada pencapaian formasi Dao, itu sebabnya dia tidak jatuh ke dalam kerugian, kata Dayu. Dia bertanggung jawab atas benteng ini. Mengenai pertempuran Ye Yuan dan Lu Linfeng, dia secara alami tidak akan tidak sadar. Dan Ye Yuan adalah prioritas utama yang mereka perhatikan sejak awal. Menurut dugaan dari informasi yang serba, Ye Yuan sangat mungkin mengandalkan pencapaian formasi Dao untuk tetap sempurna tanpa cedera di bawah formasi Jalan 9 Script Grand Yan Divine King. Yue Ji tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya, tidak peduli seberapa mengesankan. Dia akan menjadi budak iblis Ibu Suci ini segera. Hehe. Hal yang Kanwo tidak bisa capai, Ibu Suci ini menyelesaikannya dengan sangat mudah. 1 juta tahun ini, benda tua itu hanya membuang-buang waktu. Jika bukan karena dia takut Ibu Suci ini dan membiarkan Ibu Suci ini keluar lebih awal, akankah ada rasa malu hari ini? Petik 2. Gedebuk. Ye Yuan menahan napas dan lolos tidak tahu seberapa jauh, akhirnya kehabisan kekuatan, jatuh ke tanah. Sepanjang jalan, organ-organ internal Ye Yuan sudah benar-benar dibanjiri oleh bunga setan miniatur. Rasa sakit yang hebat itu praktis membuatnya pingsan beberapa kali. Bunga iblis itu seperti parasit. Semakin cepat energi esensinya berputar, semakin cepat bunga-bunga iblis merambat juga. Pada saat ini, bunga setan hampir memenuhi jeroan. Energi jahat tebal saat ini menyebar di seluruh tubuhnya. Gigi Ye Yuan berceloteh, kulitnya sepucat lembaran. Tuan, Ye Yuan, apakah kamu baik-baik saja? Bisakah saya melakukan sesuatu? Meng Guang berkata dengan agak bingung. Kamu, bantu berdiri, jagalah aku. Ye Yuan meremas beberapa kata ini dari celah giginya dan tidak bisa lagi berbicara. Yakinlah, Yang Mulia. Kecuali saya mati, jika tidak, saya benar-benar tidak akan membiarkan orang mengambil satu langkah lebih dekat. Meng Guang berkata dengan panik. Ye Yuan gagal mengeluarkan pil obat, pil naga penciptaan naga. Pil obat ini disiapkan oleh Ye Yuan untuk menembus batas-batas tubuh kedagingan, untuk menembus gerbang terakhir. Menurut rencana budidaya Ye Yuan, itu harus mengambil pil Crimson Firmament Tyrannical Body terlebih dahulu, membiarkan tubuh kedagingan menembus tier 9 tahap akhir, mencapai puncak tahap akhir. Setelah itu, mengkonsumsi pil naga penciptaan naga ini, mencapai tingkat penyelesaian besar dalam satu gerakan dari sana. Pil obatnya sendiri, Ye Yuan secara alami mencurahkan upaya terbesarnya. Pil naga penciptaan harimau ini adalah pil obat peringkat wawasan misterius. Pil naga penciptaan harimau itu sombong untuk memulai. Bahkan tubuh fisik tier 9 tahap akhir tidak dapat menahan kekuatan tirani harimau dan naga itu juga. Pil obat peringkat wawasan misterius, kekuatan itu bahkan lebih tak terbayangkan. Saat kecerobohan, dan dia akan mati karena tubuh kedagingannya yang meledak terpisah. Tapi sekarang, Ye Yuan sudah tidak bisa terlalu peduli. Yue Ji layak menjadi pembangkit tenaga listrik kelas iblis surgawi. Bunga-bunga iblis ini terlalu sombong dan tidak memberinya peluang sama sekali. Karena itu tidak memberi peluang, maka Ye Yuan hanya bisa menciptakan peluang sendiri. Ye Yuan menelan pil penciptaan naga harimau dalam sekali jalan. Segera, kekuatan obat yang melonjak segera mulai menjelajahi tendon, tulang, dan organ internal di seluruh tubuhnya. Pil naga penciptaan naga-naga adalah obat-obat penempur tubuh terkuat yang diketahui Ye Yuan. Kekuatan-kekuatan obat bisa dibayangkan. Selain itu, dia melompat alam untuk melahap pil obat sekarang. Kekuatan obat mengamuk itu hampir akan meledakkan tubuh kedagingannya. HRRGGHH. Ye Yuan mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, nadi biru muncul di sekujur tubuhnya, tampak sangat menakutkan. Meng Guang, yang saat ini berdiri berjaga-jaga, gemetaran dengan sepatu botnya. Dia tahu bahwa Ye Yuan saat ini sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Tetapi dia tidak berdaya untuk membantu. Berapi-api, mulai. Ye Yuan meraung. Tubuh Firi terwujud dan dia berkata dengan gagap, kakak, benar-benar akan melakukan ini. Kamu akan mati. Petik 2. Cepat. Ye Yuan praktis meremas kata ini dari celah giginya. Firi menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya mengerti. Saya akan berhati-hati, kakak. Petik 2. Hanya untuk melihatnya meremas segel dengan kedua tangan, menembakkan sehelai sandal suci api pembersih ke tubuh Ye Yuan. ARGH. Raungan Ye Yuan terdengar lagi. Firi saat ini sedang menyebarkan cleansing sandal Secret Flame, menyempurnakan organ internal Ye Yuan. Dia akan dengan paksa memperbaiki bunga iblis-iblis yang suci itu.